Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Gilar Caesar Wicaksono dengan NPM 14, lalu ada Husni Afiatul Mahfuzoh dengan NPM 20, ada Alfiatun Solihah dengan NPM 41, dan yang terakhir ada Diati Hanaresta dengan NPM 113. Di sini kami akan melakukan dua praktikum. Sebelumnya kami menggunakan alat dan bahan yang sama pada kedua praktikum. Untuk alat dan bahan yaitu alat ada PC atau komputer atau bisa menggunakan handphone, lalu ada mouse jika dibutuhkan, lalu jaringan internet yang stabil, uh, menggunakan webpad.colorado.edu/in/simulation. Lalu tidak lupa alat tulis. Untuk bahan tidak ada bahan yang dibutuhkan karena praktikum dilakukan secara online atau virtual. Untuk praktikum yang pertama, judulnya yaitu Praktikum Medan Listrik menggunakan Charger and Violet di Webpad. Untuk tujuan praktikum ada dua. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui pengaruh besar muatan terhadap besar medan listrik yang dihasilkan. Untuk yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui pengaruh jarak antar muatan terhadap besar medan listrik yang dihasilkan. Selanjutnya merupakan video percobaan yang pertama. Nah, pada percobaan satu ini, untuk menganalisis pengaruh besar muatan terhadap medan listrik pada charge and field pad simulator, kita dapat menggunakan dua buah muatan yang berbeda. Yang pertama, kita dapat menggunakan muatan positif terlebih dahulu. Drag and drop menuju tempat yang kita inginkan. Kita gunakan grid untuk mempermudah kita menentukan tempatnya. Lalu kita tempatkan sensor kurang lebih pada jarak 1 meter. Kita pastikan lagi agar tepat 100 cm, kurang lebih segitu. Nah, di sini kita mendapatkan nilai sebesar 9,25 volt per meter untuk 1 mikrokolom. Lalu kita tambahkan lagi muatan positifnya akan menjadi 2 kolom mikrokolom. Ya, diketahui hasilnya sebesar 18,5 volt per meter. Lalu kita tambahkan lagi menjadi 3 kolom. Ya, hasilnya 27,9 volt per meter. Dan juga kita tambahkan lagi menjadi 4 mikrokolom. Hasilnya 37,4 volt per meter. Dan untuk 5 mikrokolom diketahui besar medan listriknya yaitu 4,47 volt per meter. Dan juga arahnya medan listrik tersebut menjauhi muatan positif. Lalu mari kita ganti muatan listriknya dengan muatan negatif. Oke, untuk 1 mikrokolom pada muatan negatif diperoleh besar medan listrik sebesar 8,65 volt per meter. Untuk 2 mikrokolom pada muatan negatif diperoleh hasil sebesar 17,4 volt per meter. 3 mikrokolom diketahui 26,4 volt per meter. Untuk 4 kolom sebesar 35,1 volt per meter. Dan untuk 5 mikrokolom sebesar 43,8 volt per meter. Dan juga diketahui bahwa arah medan listriknya menuju ke arah muatan negatif tersebut. Berikut percobaan kedua untuk praktikum medan listrik, yaitu pengaruh jarak antar muatan terhadap besar muatan listrik. Untuk muatan yang pertama, besarnya sama sampai muatan kelima, yang berbeda hanya pada jaraknya. Untuk muatan yang digunakan positif. Ini kita tarik ke sini. Setelah itu kita ambil meteran, kita ukur jarak sekitar 100 cm atau 1 meter. Kurang lebih segini.
kita ambil sensor untuk mengetahui besar muatan. Ini. Untuk melihat besar muatan, kita klik voltage. Mohon maaf, values seperti ini. Untuk besar muatannya ketika di jarak 1 meter adalah 8,61 V per M. Lanjut untuk jarak kedua. Jarak yang kedua itu 2 meter. Ini kita perpanjang sampai 200 cm. Kurang lebih di sini. Kita tarik sensor di sini. Untuk jarak 2 meter, besar muatan yang dihasilkan adalah 2,23 V per M atau volt per meter. Lanjut untuk jarak yang ketiga, besarnya 3 meter. Kita tarik lagi hingga 300 cm. Kurang lebih di sini. Kita tarik sensor di sini. Untuk besar muatannya di jarak 3 meter adalah 1,02 volt per meter. Lanjut, jarak yang keempat adalah 4 meter atau 400 cm. Di sini kita tarik untuk sensor di sini. Untuk besar muatannya adalah 0,56 volt per meter. Lanjut, jarak yang kelima 500 cm atau 5 meter. Di sini kita tarik sensor. Kurang lebih di sini letak sensornya. Untuk jarak 5 meter, maka besar muatan yang dihasilkan adalah 0,36 volt per meter. Lanjut, praktikum yang kedua dengan judul Praktikum Pembangkit Listrik Statis Menggunakan PET. Untuk tujuan praktikumnya ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana muatan listrik dari suatu benda bisa berpindah ke benda lain dengan cara menggosok dan induksi. Untuk yang kedua, untuk membuktikan pembangkit listrik statis ada di sekitar kita dan adanya deret ribolistik atau kemampuan benda atau unsur menyerap elektron berdasarkan afinitasnya. Berikutnya adalah video praktikum. Nah, dalam simulasi ini, di sini ada gambar orang, ada gambar pintu, dan ada gagang pintu yang terbuat dari logam. Nah, di sini ada tangan bisa digerakkan, dan ada kaki yang nanti untuk digesekkan. Kaki yang nanti akan digesekkan, ada tangan. Ini menu restart. Ini ada menu pengaturan suara dan pengaturan keyboard. Pertama kita mencoba mendekatkan tangan dengan gagang listrik, gagang pintu. Kemudian kita gosok-gosokkan kaki yang bersepatu dengan kain untuk kain lap ini. Kita gesekkan. Nah, terlihat di sana ada elektron-elektron yang berpindah dari kain lap menuju ke tubuh kita. Ya, itu merupakan perpindahan elektron dari tubuh menuju gagang pintu karena ini gagang pintunya bermuatan logam. Kita ulangi lagi. Gerakan kaki. Nah, seperti itu. Ini merupakan yang dimaksud tadi deret tribolistik, di mana sebuah benda menyerap elektron dari benda lain. Awalnya semua benda ini adalah netral. Nah, ketika kaki digosok-gosokkan ke lap, maka elektron dari lap ini akan berpindah ke tubuh orang tersebut. Nah, kemudian karena gagang pintu ini adalah logam, jadi logam dapat menyerap elektron yang ada di tubuh. Kita coba ketika tangan menjauhi gagang pintu. Kita coba gesekkan. Nah, ketika gosokannya lambat, elektron yang berpindah juga sedikit, tapi ketika gosokan yang dilakukan ini sangat cepat, maka elektron yang berpindah juga sangat banyak. Nah, karena ini tangan dari orang ini tidak mendekati sebuah benda logam, nah kan ini kan ada dinding ya, dinding itu kan dari logam. Nah, jadi elektron tetap di tubuh orang ini. Nah, nanti kalau misal dia berjalan atau kemana dan menemukan logam, maka nanti elektron akan loncat ke logam, kemudian tubuh akan terasa seperti tersetrum atau tersengat listrik. Kita coba pindahkan tangan mendekati gagang pintu dan lihat apa yang terjadi. Nah, seperti itu tadi digambarkan dari tangan menuju gagang pintu terdapat kilatan-kilatan itu itu berupa penyaluran elektron dari tangan dari tubuh orang menuju logam yang ada pada gagang pintu. Kita ulang sekali lagi. Jauhkan terlebih dahulu tangannya dijauhkan terlebih dahulu. Kita lagi.
Ketika tubuh bermuatan elektron yang sangat banyak ini berarti kondisi tubuh ini adalah negatif. Kenapa? Karena kondisi tubuh yang tadinya netral kemudian ditambahkan atau mengambil elektron yang ada dari pelap, maka elektronnya berpindah dan tubuh bermuatan negatif. Ketika tangan didekatkan ke gagang pintu, maka elektron dari tubuh berpindah ke logam, kemudian tubuh akan kembali bermuatan negatif. Kita pindah satu titik. Seperti itu. Jadi pada percobaan kali ini terbukti bahwa listrik statis dapat berpindah sesuai tujuan yang telah kelompok kami bahas. Muatan listrik dari suatu benda bisa berpindah ke benda lain dengan cara menggosok dan induksi. Kemudian listrik statis yang ada di sekitar kita itu dapat diketahui dengan adanya deret ribolistik, di mana sebuah benda dapat menyerap elektron berdasarkan afinitasnya. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktikum dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.